Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenrunke, NIM 602022021065 dari Ekonomi Syariah Kelompok 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asminta, NIM 602022021061 Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 3 Semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Angkatan 2021. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Bejum, Prodi Ekonomi Syariah, NIM 602022021068 Semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Angkatan 2021. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Disa Putri, NIM 602022021069, Program Studi Ekonomi Syariah 3, Semester 2, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Angkatan 2021. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semua dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan ke mesin itu sendiri. Dalam arti seperti itu, terdapat alat seperti slide ruler, jenis kalkulator mekanik mulai dari abacus dan seterusnya, semua hingga elektronik yang kontemporer. Menurut Barhan Concise Dictionary of Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk orang yang menghitung, kemudian menjelang 1897 juga digunakan sebagai alat hitung mekanis. Charles Babbage mendesain salah satu mesin sederhana seperti slide ruler juga sudah dapat dikatakan sebagai komputer. Charles Babbage yang lahir pada tanggal 26 Desember 1792 adalah seorang matematik. Ingin mengembangkan cara melakukan perhitungan secara mekanik sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan yang sering dilakukan oleh manusia. Babbage mendapat inspirasi dari perkembangan mesin hitung yang dikerjakan oleh Wilhelm Schweitzer, Blaise Pascal, dan Gottfried Leibniz. Sejarah komputer dimulai ketika penemuan Inggris Charles Babbage yang menyelesaikan prinsip-prinsip pemakaian umum komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar-besaran mesin hitung elektronik terjadi. Tahun 1937, tulisan Babbage menjadi perhatian Howard Aiken, sarjana tamatan Harvard. Aiken juga sedang mencoba menyelesaikan rancangan mesin komputer tergerak oleh gagasan Babbage. Bekerja sama dengan IBM, Aiken sanggup membuat Mark I, komputer pertama untuk segala keperluan. 2 tahun sesudah Mark I dioperasikan pada tahun 1946, kelompok insinyur dan penemuan lain menyelesaikan ENIAC, mesin elektronik pertama. Sejak itu, kemajuan teknologi komputer berkembang pesat. Cikal bakal komputer. Cikal bakal komputer itu bernama Integrated Circuit. Komputer yang kita pakai kini sudah tergolong canggih jika dibandingkan dengan saat pertama kali chip prosesornya ditemukan. Integrated Circuit atau disingkat dengan IC atau beberapa orang menyebutnya sebagai chip, saat ini memiliki peranan penting dalam perkembangan industri elektronika di dunia, mulai dari televisi, telepon seluler, komputer, dan barang elektronik lainnya menggunakan IC di dalamnya. Fleksibel. Beberapa komponen elektronika dasar seperti dioda dan transistor dibuat dari bahan semikonduktor. Semikonduktor secara sederhana berarti bahan yang dapat bertindak sebagai konduktor atau penghantar arus listrik dan dapat pula bertindak sebagai isolator atau penghambat arus listrik. Tergantung pada kondisi. Terciptalah chip yang pertama meskipun masih dengan segala kekurangan dan kelemahannya.
Beberapa saat setelah itu, Robert Neucho yang bekerja pada Fairchild Semiconductor Corporation menemukan hal serupa meskipun mereka bekerja pada dua tempat yang berbeda. Sejak penemuan pertama sebuah IC, riset banyak dilakukan untuk menyempurnakan sebuah IC. Beberapa hal yang cukup penting dalam sebuah IC adalah ukuran dan daya listrik yang dibutuhkan sebuah IC untuk berfungsi dengan baik. Saat ini sebuah IC yang ukurannya sekitar jari kuku manusia, di dalamnya terdapat ratusan juta komponen yang terintegrasi menjadi satu. Golden Moore, co-founder perusahaan Intel pada tahun 1965 memperkirakan bahwa jumlah transistor yang terdapat dalam sebuah IC akan bertambah 2 kali setiap 18 bulan sekali. Kecenderungan peningkatan jumlah transistor ini telah terbukti setelah sekian lama dan diperkirakan akan terus berlanjut. Sebagai contoh perkembangan IC, sebuah 64-bit drum yang pertama kali di pasaran pada tahun 1994 terdiri dari 3 juta transistor, dan mikroprosesor Intel Pentium 4 terdiri lebih dari 42 juta transistor dan kira-kira terdapat 281 IC di dalamnya, bahkan berdasar pada International Technology Roadmap for Semiconductor atau ITRS. Perkembangan komputer era sebelum tahun 1940. Yang pertama, Abacus. Abacus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Sebenarnya alat ini berasal dari Mesir, namun oleh orang Cina dibawa ke negerinya sehingga berubah namanya menjadi Cipoa. Alat memungkinkan penggunaannya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Yang kedua, kalkulator roda numerik 1. Setelah hampir 12 abad muncul penemuan lain dalam hal mesin komputasi. Pada tahun 1642, Blaise Pascal tahun 1623 sampai 1662 yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik atau numerical wheel calculator untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Yang ketiga, kalkulator roda numerik 2. Tahun 1964, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz tahun 1646 sampai 1716 memperbaiki Pascalin dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti pendahulunya, alat mekanik ini bekerja dengan menggunakan roda-roda gerigi. Yang keempat, kalkulator mekanik. Charles Savage Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Colmar arithmeter mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan kemampuannya, arithmeter banyak dipergunakan hingga pada masa Perang Dunia Pertama. Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Colmar membantu membangun era komputasi mekanikal. Perkembangan komputer era setelah tahun 1940. Perkembangan komputer ada 5 generasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu komputer generasi pertama. Dengan terjadinya Perang Dunia Kedua, negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategis yang dimiliki komputer. Hal ini tentu saja meningkatkan perdanaan pengembangan komputer serta mempercepat kemajuan teknik komputer. Pada tahun 1941, Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman, membangun sebuah komputer Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Pada tahun 1945,
pihak Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus yang berfungsi untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Dampak pembuatan Colossus ini tidak terlalu mempengaruhi perkembangan industri komputer dikarenakan dua alasan. Pertama, Colossus bukan merupakan komputer serbaguna general purpose komputer. Ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang berakhir. Usaha yang dilakukan oleh pihak Amerika pada saat itu menghasilkan suatu kemajuan lain. Howard H. Aiken pada tahun 1900 sampai 1973, seorang insinyur Hawa yang bekerja sama dengan IBM berhasil memproduksi kalkulator elektron untuk US kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. Perkembangan komputer lain pada masa ini adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau biasa disebut ENIAC yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar yang mengkonsumsi daya sebesar 160 kW. Komputer ini dirancang oleh John Presper Exeter pada tahun 1919 sampai 1995 dan John W. Mauchly pada tahun 1907 sampai 1940. ENIAC merupakan komputer serbaguna atau general purpose komputer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibandingkan Mark I. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer pada tahun 1945 dengan sebuah memori yang menampung baik program ataupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Komputer pada generasi pertama dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin atau machine language. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Selanjutnya yang kedua yaitu komputer generasi kedua. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggunakan tubuh vakum yang ada pada televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai sejak tahun 1956. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Scratch dan Sprayran membuat komputer bernama Lark. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium di negeri atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Pada awal tahun 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini: printer, penyimpangan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberi
Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk memprogram dan mengatur komputer. Berbagai macam karir baru bermunculan atau programmer, analis, dan ahli sistem komputer. Industri piranti lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua ini. Ya, baik, kemudian kita beralih ke poin berikutnya, ialah komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tubuh vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa Quartz menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam satu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadukan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi nomor komputer. Kemudian poin berikutnya yaitu komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen Electric Light Gas Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau PLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunannya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut meningkatkan daya kerja efisien dan juga kehandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, unit memori dan kendali input atau output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Sekarang sebuah microsoftware dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian setiap perangkat rumah tangga seperti microwave, oven, televisi dan mobil dengan electronic file injection dilengkapi dengan Microsoft Visor. Perkembangan ini demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan untuk kalangan awam. Piranti lunak yang paling populer pada saat itu ialah program Word, Profession, dan Spaceship. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2006 menarik perhatian konsumsi pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk menggunakan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil dari komputer yang berada di atas meja. Kemudian IBM bersaing dengan Apple Microsoft dalam memperebutkan pasar komputer. Apple Microsoft menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada komputernya. Kemudian komputer generasi kelima sampai sekarang. Mengidentifikasi komputer generasi kelima menjadi cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Speed of the HAL, menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan media visual dan belajar dari pengalamannya.
Walaupun mungkin realistis hal 9.000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimilikinya sudah terwujud. Beberapa komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini tampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer, bahwa pengertian manusia sangat tergantung pada konteks dan pengertian sekadar menerjemahkan kata-kata secara banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa yang terutama adalah kemampuan memproses sensor paralel dan akan menggantikan model phone Neumann. Model phone Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superconductor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang intinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam visualisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ISHOT juga dibentuk untuk menetralisirkan banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal, namun beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Kita tunggu informasi mana yang lebih valid dan membuahkan hasil.